membahas tentang topik yang sekarang ditulis Bang Suma. Kenapa ini? Bang Ipan ini kenapa Anda ini? Menurut Bang Suma, Akibat akal nggak ke bawah jadinya kayak gitu dia. Kayak burung tekukur yang bunyi Tuhan itu siapa? kucing. Tuhan itu Tuhannya Yesus. Wujudnya manusia. Pola Bisa pikirnya jelaskan nggak ayam. Tuhan itu siapa? Gimana ceritanya? Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan Yesus. Kenapa kita itu Yang kedua saya mau nanya. diberitakan Abang di ini dalam kan Muslim, Islam bahwa orang-orang ya kan? kafir itu saudara dengan setan? Kenapa? Kayak tadi Kenapa abang itu tidak membahas tentang Allah Subhanahu Kan yang kerasukan Allah- setan yang itu. abang sembah? Abang Yesus membahas manusia. tentang Ya. ajaran agama Kok Anda kita Tuhan kan? orang lain. Karena juga dia juga Tuhan. Nah, ini sudah 5 yang naik menjawab bertanya seperti itu. 2 Yohanes yang 1 pertama nomor gini, 7. Sebab ini banyak masalahnya penyesat, yang pertama, penipu, Abang tidak pembohong, mau pendusta menjawab. telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yang pertama Itu adalah adalah antikristus. Itu adalah bahwa Thanos, Islam penipu, itu pembohong. membahas tentang kitab Sekarang saya saudara. tanya, Islam juga membahas tentang Tuhan saudara. dari bayi. Berarti Islam dia datang juga sebagai membahas Tuhan. tentang agama saudara. Coba. Yang Tadi pertama. ditanya Yang dalilnya kedua, 2 Yohanes 1 nomor yang 7. kedua, Oh, itu tubuhnya. Kristen itu Beko. diajarkan Inilah yang Al-Quran mengajarkan katakan. Injil kepada umat Islam. Inna Markus 16 nomor 15. Setan itu musuh Maka nyata kewajiban bagimu. saya sebagai Maka apologet perlakukanlah Islam setan itu sebagai membentengi musuh. akidah Ini umat dia Islam tidak. agar jangan terpengaruh Justru kepada bersaudara. Kristen. Wa ikhwanuhum Yang yamuddunahum fil ketiga, ghayyi. Kristen Summa itu la agama yukafirun. yang Ini tidak sudah percaya 2000 diri kepada tahun. agamanya. Kalian masih Sehingga saja melakukan Kristen mengambil penyesatan istilah-istilah Islam terhadap manusia. di dalam agamanya untuk Ya, melancarkan aksi berhentilah itu ya, pemurtadan. berhenti. Pikirkanlah Bang. baik-baik. Nah, 3 poin ini yang Pikirkanlah harus baik-baik. Anda pelajari. Mana ada dan kemudian Anda maklumi. Oh, Tuhan wajar. sekaligus Kristen bukan ternyata Tuhan diajarkan untuk memberitakan Itulah makanya kalian gospel dikatakan kepada umat bocah Islam halus. juga. Maka kami bukan orang jemaat gereja yang harus manut. Kami harus melawan Assalamualaikum warahmatullahi daripada wabarakatuh. pemberitaan Bible bahwa tidak benar apa yang diajarkan Bible itu menurut perspektif kami sebagai seorang Muslim. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi mengajarkan wabarakatuh. dan menjabarkan data-data akurat dari kitab Anda sendiri yang Pasiennya habis membantah tadi. tentang kebenaran Atau Bang Kristen cuma itu. si dar. Begitu Bang John. Toh dia itu Kristen ini menyembah Yesus. Mana? ya Saya saya lagi bicarakan rusak kebenarannya di terus mana? ikut-ikutan sama aku. Kristen ibadah hari Minggu. Iya. Mana dasar pijakannya? Kristen merayakan 25 Desember. Mana Pas lagi dasar di mana? pijakannya? Nggak Noise di ada. motor. Jadi ajaran kayak begini Oke, pas lagi harus enak kami di mana, hindarikan Noise. kepada Pas generasi lagi Islam. matiin dah biar. Itu. Tuh, Bang. Saya kemarin kok Paham masih sampai kipas sana? angin. AC-nya di kamar Ustaz. Aku lagi di itu. Dibuka mic-nya Bang John, dibuka mic. Udah monitor, udah monitor, Bang Juma. Halo warga DKI Jakarta dan Iya. pemilu serentak sebentar Itu lagi. yang tadi yang Jangan mau lupa Juma. datang. Itu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa apa Injil yang kami Kualitas produk lokal boleh. gimana ini? Kalau Injil yang didatangkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu sudah bercampur dengan karangan-karangan manusia. Itu jelas itu. Karena kenapa? Jangankan Nabi Isa, jangankan Injil Nabi Isa. Nabi Isa aja ditolak oleh Bani Israel. Apalagi ajarannya. Maka tidak lagi ada ajaran yang murni dari Nabi Isa alaihissalam. Bang Juma dulu Bang. Yang dimaksud Bani Israel yang menolak itu yang mana Bang Juma? Bani Israel itu adalah keturunan Yakub, Iya maksud saya kan. bukan Gini, Bang Kristen Juma. ya. Kristen itu kan orang Romawi dan Yunani pertama kali. Di saat masa hidupnya Yesus, Nabi Isa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel. Bani Israel ini adalah keturunan Yakub. enggak yang saya maksud gini Bang Juma. Itu dia mereka. Kan tadi orang Israel itu kan menolak Yesus. Bang kata Bang Juma kan. Bani Israel itu Iya. menolak Yesus. Yang saya maksud Bani Israel yang mana yang menolak Yesus itu? Yang sesama dengan Yesus.
Gini, jadi bagaimana dengan murid-murid Yesus dan orang yang 5.000 yang dikasih makan itu? Murid-murid Yesus itu Itu kan habis Bani dibasmi. Israel juga. Ya, mereka habis dibasmi oleh pendiri-pendiri Kristen. Bagian murid Yesus bukan Kristen. Ya Bang Suma, Iya. gini, saya mau nanya. Tadi kan Abang bilang ajarannya Abang itu, Muslim itu mengajarkan bahwa tentang Nabi saya, Tuhan saya. Nah, siapa yang Abang maksud Tuhan itu di ajarannya agama Abang? Nabi Isa alaihissalam. Abang sendiri mengatakan Abang itu pintar, belajar tentang agamanya saya. Nabi Isa Terus? itu bukan Yesus. Waduh, Bang. Pertama Kami tidak- kali kitab kami Kristen tidak mengenal Indonesia. Isa. Dengar dulu. Dengar. Pertama Tidak, kami kali, tidak mengenal Bang. Isa. Pertama kali. Isa bukan Yesus. Pertama Ada- kali. Waduh, Isa bukan mulutnya juga Yesus. kayak mulut perempuan ini. Perempuan yang Ya. sinting. Bukan. Dengarkan, John. Dengarkan. Ketika pertama kali kitabnya Kamu orang saja Kristen dengar masuk ke kamu cuma Indonesia. dengar kami. Saya dengar kamu, botak. Sabar. Ketika Kristen masuk ke Indonesia pertama kali, kitabnya itu tidak ada nama Yesus di dalam. Kamu tunjukkan Bible tertua yang ada di Indonesia, yang ada hanya Isa Al-Masih, tidak ada Yesus Kristus, nggak ada. Yesus Kristus itu nanti terjemahan baru. Terjemahan lamanya itu Isa Al-Masih. Lagian Isa Al-Masih. juga Dengar dulu. Isa Al-Masih itu Isa Al-Masih. Ini bukti ini ini. Nih, apa ini tulisannya? Kok ngelek ya ini? Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Matius 1 ayat 1. Tuh. Ini siapa? Kerjaan siapa ini? Kerjaan siapa? Apakah orangnya pernah sholat Jumat? Bukankah ini tulisan orang yang berkuluk, pemakan babi, nggak pernah sholat tentang Jumat? agama orang lain, pasti ngototnya kayak Ini gitu. bang. Nabi. Dilihat bang. Enggak, Pak. Bang di layar dilihat bang. Bang, di Saudara layar John dilihat yang bang. tidak ngerti tentang Isa itu kitabnya bukan sendiri. anaknya Yakub, bukan anaknya yang kamu maksud di situ. Iya, Anda menilai Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Ya. Anda salah. Sekarang Anda salah gini, Bang itu. Suma. Bang, aku mau nanya. Hmm. Abang kenapa tidak bahas itu? Abang punya Nabi Muhammad yang tukang kawin banyak, kawin anak kecil. Abang nggak bahas. Ini kok malah menghujat ya? Ya, kamu aja menghujat agama saya. Kenapa saya nggak bisa menghujat? Yang menghujat siapa? Yang menghujat siapa? Siapa yang Kapan menghujat? menghujat? Sekarang kamu Kalimat punya mana topik yang apa? menghujat? Ini topikmu aja. Hah? Topikmu ini. Loh, memang Yesus bukan Tuhan. Yesus yang bukan Itu Tuhan. menurut Yesus itu manusia. Itu Oh, Yesus. Siapa yang ngajarin? Menurut Siapa yang ajaran. ngajarin Anda Yesus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin Yesus itu Tuhan? Ya, kitab saya, agama saya, yang saya. Di Di mana mana? kitabmu? Di mana? Di Kamu mana? tidak Yang punya ngajarin siapa? Kamu tidak punya hak sama sekali untuk. Oh, saya punya hak, jelas saya punya hak. Kenapa? Ajaran Anda itu, dengarkan, ajaran Anda itu diajarkan kepada umat Islam juga. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Abang kenapa tidak berani membahas agama Abang dan kitabnya Abang sendiri? Siapa bilang Ustadz kami 24 jam membahas tentang Islam. Kami ini apologet Islam, Bung. Kami bukan ustadz, kami apologet. Tentang Jadi apologet Sabang, Islam itu Barardo, adalah Sabang, pembela Sabang. iman Islam dari ronrongan kaum kafir, gitu. kamu nggak Oh, nggak berani bisa. buka topikmu tentang agamamu karena apa? Kedok Bisa pula. Gak bisa, karena ajaranmu itu, ajaran Kristen itu adalah ajaran yang diajarkan secara cerdik dan mengelabui. Filipi 1:18. Tidak bisa Bukti bisa bahwa di- ajaranmu diajarkan secara dengan cara mengelabui atau menipu. Kitabmu yang biblos itu diganti dengan tulisan Alkitab. Gitu, John. Tuhanmu yang Theos kau ganti dengan sebutan Allah. Oke, Paulus yang adalah antikristus disebut rasul. Begitu, John. Jadi jangan cuma botak kepalamu tapi kau tidak berpikir dengan baik. Si John ini raja iblis. Kebenaran apa? Kebenaran apa yang dibawa agamamu?
mengajarkan menyembah kepada manusia, John? Muhammad tukang kawin John, banyak. benar apa yang dibawa agamamu dengan mengajarkan menyembah manusia? John, Udah Bang Ardo. kebenaran sabar. apa yang diajarkan agamamu menyembah kepada manusia? Nabi aja mengajarkan untuk perempuan Ikut menyusui laki-laki. kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada menyembah mengikuti agamamu yang menyembah manusia lebih baik. Gitu loh. Jangan suka tutup mikrofon, buka aja. Paham? Haram. Saya mau tanya. Ya, Kamu bertanya, jangan pakai otot. Kamu dikasih waktu untuk ngomong. Jadi jangan seperti itu. Kamu menghina Nabi Muhammad besar kami. Kau aja menghina Yesus. Agama kamu yang nggak betul. Jadi kamu dengar apa yang dibilangnya. Kalau kamu nggak suka, keluar. Yesus bukan Tuhan. Apanya yang menghina di situ? Saya tanya. Apanya yang menghina kalau dikatakan Yesus bukan Tuhan? Apanya? Kami nggak terima karena itu memang Tuhan kami. Kenapa kau bilang bukan Tuhan? Dasarnya mau Ya, apa? karena memang bukan Tuhan. Memang Itu bukan menurut Tuhan. kamu. Kalau menurut kamu, jangan kamu. Lah, itu menurut Yesus. Itu menurut Ya pandangan bukan kamu. Tuhan. Iya, itu menurut pandangan. Itu menurut Yesus. Itu menurut Yesus. Itu kamu. Lah. Kamu punya pemikiran. Yesus bersaksi dirinya bukan Tuhan tapi utusan Tuhan. Jangan cuma curhat, John. Percuma kepala licin, John, tapi tidak ada Si isinya. John ini kalau di depanku udah aku tampilin ini. Ya, saya bukan. Bang Ardo diam dulu Bang Ardo, diam Bang Ardo. Sabar. John, percuma kepala licin cuma aja yang tidak ada ngomong. isinya, John. Percuma licin kepala kok nggak ada isinya. Isimu tidak ada, makanya kau bahas itu tentang ajaran orang lain, agama lain. Coba sampaikan kepada saya di mana Yesus mengakui dirinya Tuhan, di mana? Tuhan Yesus memang Yesus Tuhan kok. Dan dia banyak. Ya kan itu kepalamu licin tapi gepeng. Mana ceritanya? Pokoknya. Yesus bukan Tuhan. Pokoknya. Dia bisa membuat mujizat. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Mujizat. Kamu ditertawakan sama tikus. Tikus-tikus bigot itu menertawakan kamu dengan konsep itu, Bung. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian John yang kepalanya licin alias beda, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, Kau itu ya, bahas saja agama. pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa yang model kayak aku gini. utusan Tuhan. Udah, John, Itu John. John. Yang model kayak gini. John, Tidak berani Kau- membahas. Dia punya aliran John, agama. kau ikut anakmu, John. Kau ikut aja syahadat sini. Biar ku syahadatkan kau. Sudah, Ardo, kau dengar ini. Kalau betul-betul kau muslim yang baik, kau tidak belajar menyangkut agama orang lain. Belajarlah kembangkan tentang agama. Oh, tidak bisa. Gak bisa. Itu dulu. Umat Islam diam. Itu dulu. Sekarang gak bisa John P. dahulu. Gak bisa lagi. Dulu iya umat Islam diam. Sekarang gak bisa dibiarkan. Kristen ini semakin dibiarkan semakin menjadi-jadi kalian. Gak bisa. Enak aja. Gak bisa. Dasar P. Produk gagal gak bisa dijual. Kepala licin tapi tidak ada isinya, percuma. Beda ulu. Major, silakan Major. Udahlah gantiannya cuma merepet doang, nggak mau diajak diskusi dengan baik. Aku mau Udah. Ganti aja tadi. ganti. Di mana Yesus disebut jadi Tuhan? Yesus itu menjadi Tuhan nanti setelah dia menjadi mantan mayat. Roma 14 nomor 9. Untuk itu, ini kalau dijawab jangan ngomong dulu. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Gitu loh, Bong. Kalau dia tidak mati, dia nggak menjadi Tuhan. Datanya itu di Yohanes 14 ayat 6 sampai 10. Coba dibukakan datanya, Bang. Kenapa dia di sana? Dia mengaku Tuhan kah? Itu jalan Gak ada buat Tuhan. sedikit pun. Dia Hanya menunjukkan dirinya sebagai jalan menuju kepada Tuhan. Itu betul, kami beriman kalau itu. Yesus itu memang jalan menuju kepada Tuhan. Makanya
makanya dia bukan Tuhan, sebab dia jalan. Oke, ini Bang Juma. Saya mau pastikan dulu ya, menurut ini kan Bang Juma kan jadi ibaratnya jadi patokan dasar ilmu sekarang ini. Jadi Bang Juma ini kan diagungkan sekarang ibaratnya orang berilmu lah. Kalau menurut Bang Juma, apakah Isa itu memang Yesus? Jadi gini, Bung. Yang kamu sebut Yesus, yang kami sebut Isa, yang Yahudi sebut Yesua Hamasia, itu adalah oknum yang sama. Yang membedakan itu adalah perspektif cerita. Cerita di Bible, cerita di Al-Quran, cerita di Talmud. Hanya ada satu utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Hanya satu yang tanpa ayah. Kami menyebutnya Isa, karena dalam bahasa Aramaiknya pun disebut Iso. Dalam bahasa Ibrani disebut Yesua. Dalam bahasa kami Isa. Dalam bahasa Kristen ya Yesus atau Yesus. Yang membedakan adalah cerita masing-masing. Sekarang yang mana yang sesuai dengan cerita yang sesungguhnya oleh Yesus? Di Al-Quran Yesus dikatakan Nabi, Isa dikatakan Nabi. Isa menerima Injil dari Allah. Itu di Al-Quran. Dia datang sebagai manusia suci di tengah-tengah Bani Israel. Itu di Islam. Nah, Yesus di Kristen manusia terkutuk, lahir di kandang binatang, dia digelari binatang, anak domba, dan mati, hari ketiga bangkit menjadi Tuhan untuk Kristen. Kemudian di Yahudi dia adalah anak Sina, dia hasil Sina antara Maria dengan Pantera, tentara Romawi, dan dia mati dalam tinja yang mendidih. Jadi cerita satu oknum dengan perspektif yang berbeda. Tapi yang kita ceritakan ini adalah satu orang itu. Nah sekarang yang mana yang berkesaksian? Apakah kitabnya Kristen ataukah Islam atau orang Yahudi? Nah kita tanya Yesus. Yesus, siapakah engkau? Nah, kesaksiannya ada di Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku. Nah, kami menyebutnya Rasulullah. Isa Rasulullah. Isa utusan Allah. Bagaimana menurut Yesus? Apakah dia utusan Allah? Ya betul, dia utusan Allah. Nah, Kristen Yesus adalah Allah itu sendiri. Apakah Yesus pernah mengaku itu? Enggak. Jadi yang berkesesuaian dengan fakta adalah Quran atau Islam, gitu loh Bang. Jadi jangan Anda mengatakan ada dua datang Nabi di tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Jangan bilang begitu. Di Islam namanya Maryam, di Kristen namanya Maria, di dalam bahasa Ibrani atau Yunani Miriam. Jangan, cuman satu yang membedakan adalah cerita dan iman kita terhadap oknum ini, gitu loh. Oke Bang Juma, rujukan data sejarahnya Isa itu gimana Bang? Kalau menurut itu memang itu fakta sejarah. Kalau di Al-Quran tidak diceritakan sejarah Nabi Isa alaihissalam, karena Al-Quran bukan buku sejarah yang membahas tentang sejarah atau biografi Nabi atau Rasul. Hanya dikatakan Al-Quran itu datang membantah terkait akidah orang yang muncul di dalam pengajaran tentang Nabi Isa. Muncul Al-Quran kemudian meluruskan. Contoh misalnya ketika orang Kristen ya, yang dikatakan di Al-Quran orang-orang zalim di antara ahli kitab, yaitu Kristen, menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya dia menganggap Yesus sendiri itu yang kemudian mengajarkan dirinya Tuhan, dirinya adalah inkarnasi Tuhan, dan seterusnya. Al-Quran datang, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Manusia yang dimaksud di sini adalah orang-orang zalim yang menyembah kepada oknum yang datang kepada Bani Israel. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Nah, Isa mengatakan, kalau subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, sekarang apakah memang Yesus pernah mengatakan, sembahlah aku?
Aku adalah pencipta langit dan bumi. Akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Pernahkah Yesus mengatakan itu? Tidak kan? Maka Al-Quran betul. Nah, kecelakaan orang-orang yang menyembah orang yang tidak pernah mengajarkan dirinya adalah dirinya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Itulah orang-orang yang celaka. Al-Quran menyebutnya zalim. Ulaika innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itulah manusia seburuk-buruknya makhluk. Menyembah kepada Yesus, Yesus sendiri menyembah kepada Allah. Itu zalim namanya. Itu zalim. Seperti itu, Bung. Nah, kalau Anda berbicara mengenai sejarah, misalnya Nabi Isa diceritakan di Al-Quran lahir, ketika kemudian ibunya sejenak sebelum dia melahirkan, ibunya kemudian berpegang kepada tiang pohon dan melahirkan di bawah pohon kurma, kan gitu. Nah, sekarang apa pembuktian sejarahnya? Rupa-rupanya ilmuwan Yahudi menemukan bibit di mana bibit ini berasal dari biji-bijian kurma yang disinyalir berdasarkan penelitian sudah berusia 2000 tahun dan ditemukan di tanah Yudea. Berarti ada keidentikan informasi Quran bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma, ditemukan adanya biji-biji kurma yang sudah berusia 2000 tahun. Nah, sekarang mari kita lihat Kristen. Katanya Yesus lahir di palungan, lahir di kandang binatang. Apa dasar belakang? Apa yang mendasari itu? Ternyata nanti dikatakan kandang domba karena Yesus kelak akan dianggap sebagai domba untuk disembelih, dipersembahkan kepada Theos. Makanya dianggap lahir di kandang domba. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai sejarah, apa yang bisa kita buktikan hari ini? Selayaknya pohon kurma dibuktikan para ilmuwan Yahudi ditemukannya dan dilestarikan sekarang. Nah, kambing domba kambingnya mana? Atapnya, tiangnya, palungannya mana? Ada nggak? Nggak ada. Semata-mata ingin menjajakan bahwa Yesus anak domba, makanya dia lahir di kandang domba. Itu sebenarnya penghinaan itu. Itu penghinaan. Penghinaan siapa? Penghinaan orang-orang Farisi kepada Nabi Isa alaihissalam yang dijual kepada Romawi dan Yunani. Makanya orang Romawi dan Yunani yang beriman kepada pengabaran itu. Orang Yahudi tidak. Mana ada orang Yahudi hari ini percaya bahwa Tuhan yang mereka lahir sebagai manusia di kandang binatang lagi. Itu nggak ada. Tapi ketika orang Roma dan Yunani diberitakan, percaya sampai hari ini. Kenapa? Karena nenek moyang orang Romawi dan Yunani sejatinya memang adalah penyembah berhala, penyembah dewa Horus, penyembah Zeus. Maka ketika mereka mendengarkan adanya pemberitaan surat diberitakan oleh Paulus dan teman-temannya, mereka terima surat itu. Karena kenapa? Berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang mereka, yaitu Hercules nuzul menjadi manusia, Zeus untuk kemudian menyelamatkan manusia. Seperti itu, Bung. Menunjukkan data fakta sejarahnya. Kalau fakta sejarahnya kan mungkin semua orang tahu juga bahwa sampai sekarang kan tempat kelahiran Yesus masih diziarahi sampai sekarang di Bethlehem. Ada enggak data fakta sejarahnya Isa itu lahir bawa pohon kurma sampai sekarang masih dikunjungi? Ya, sekali lagi saya katakan, Bung, bahwa kota suci bagi umat Islam itu salah satunya adalah tempat kelahiran para nabi, yaitu Palestina. Ada banyak nabi yang lahir di sana. Nah, kemudian terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, tentang lahirnya kemudian disiarai, itu tidak ada anjuran ibadahnya di Islam kayak gitu, nggak ada. Nggak ada. Jadi kami nggak mau mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam agama kami. Tapi yang pasti bahwa pernah datang Nabi Isa kepada Bani Israel, mengajarkan Injil kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Nabi Isa datang kepada Bani Israel, mengajak kemudian Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Nah, sekarang Anda lihat kitab saudara, apakah betul Yesus mengajarkan Bani Israel, mengajarkan untuk melaksanakan hukum Taurat? Ternyata betul. Berarti ini sedang berbicara oknum yang sama, tapi ceritanya yang berbeda.
Terlepas Anda mau beriman kepada Nabi Isa ataupun tidak, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi hari ini ketika kita berhadapan di meja dialog seperti ini, maka ilmu yang berdasarkan dari kitab kita. Nah, ternyata ketika Al-Quran bercerita tentang Isa, misalnya, wa iskala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku adalah utusan Allah yang dikhususkan kepada kalian Bani Israel. Ternyata Matius 15:24, Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Kristen apakah umat Israel? Tidak. Lalu bagaimana supaya Yesus untuk Kristen kepada seluruh makhluk? Jadikanlah muridku dan baptislah mereka dan seterusnya. Itu menurut pakar Bible sendiri itu adalah data-data tambahan. Untuk siapa? Untuk membantah pengakuan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Tapi 19 dan seterusnya. Padahal Matius 28 itu sejatinya hanya sampai nomor 15 saja. Menurut pakar Bible, bukan menurut saya. Seperti itu, saudara. Tadi yang saya tanyakan belum dijawab Bang Juma. Seperti tadi yang saya bilang tadi kan, fakta sejarah yang udah nyata semua orang tahu bahwa Bethlehem itu adalah tempat kelahirannya sampai sekarang diziarahi. Yang saya tanyakan tadi, tempat pohon kurma yang tempat lahirnya Isa itu di mana sekarang yang bisa untuk ziarahi? Ya, jadi ini 2000 tahun yang lalu, Bung. Bercerita tentang 2000 tahun yang lalu. Tidak mesti lebih dulu mana kita lebih dulu Injil. Lebih duluan kitab saudara lah, karena memang yang menulis ingat, ketika Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, dia mengingatkan bahwa penyesat-penyesat, serigala-serigala yang nyamar seperti domba itu seangkatan dengan Yesus. Nabi dengan Yesus. Ingat itu. Itu ingat. Sementara yang kami beritakan melalui Al-Quran itu bukan hasil penyelidikan. Bukan Nabi kami membahas, mencatat, menelaah, pergi ke perpustakaan, ke orang-orang door to door bertanya tentang Yesus. Bukan. Tapi seketika itu datang kepada dia layaknya Nabi Musa alaihissalam tidak melakukan penyelidikan tentang Nabi Ibrahim, tidak melakukan penyelidikan tentang Nabi Adam, tidak melakukan penyelidikan tentang Nabi Lut, Nuh dan seterusnya. Seketika datang kepada Nabi Musa berupa ilham pewahyuan. Begitu juga Nabi kami, datang pewahyuan kepada dia memberitakan tentang nabi-nabi terdahulu. Berbeda dengan penulis kitab saudara, melakukan angket, melakukan les, melakukan kemudian data pustaka. Ada kesaksian-kesaksian yang mereka kumpulkan, baru dia tuliskan. Nah, apakah kesaksian-kesaksian begini bisa mengalahkan pewahyuan dari Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini kesaksian yang dituliskan oleh orang-orang yang Yesus sendiri tidak kenal. Contoh Lukas, menulis begitu banyak buku. Lukas 1, Lukas 2, kisah para rasul, ini dan seterusnya. Tapi apakah Yesus pernah mengenal Lukas? Tidak pernah. Paulus menulis 14 buku. Apakah Yesus pernah mengenal Paulus? Tidak pernah. Lalu apa artinya sebuah tulisan-tulisan mereka kalau yang mereka catat di atas itu tokohnya tidak pernah bertemu dengan mereka? Percuma kan? Kalau hanya dijadikan sebagai buku cerita, dijadikan sebagai buku sejarah, silakan aja, atau karya ilmiah atau karya tulis, silakan aja. Tapi untuk duduk sebagai firman Tuhan tidak bisa. Tidak bisa. Nabi Musa menuliskan Taurat, informasi di dalamnya ada tentang Nabi Adam, ada tentang Nabi Lut, ada tentang Nabi Yesaya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah Nabi Musa melakukan penelitian? Tidak. Nabi Musa menerima wahyu. Begitu juga Rasul kami. Jadi Rasul kami menuliskan tentang Yesus, tentang Isa, tidak melakukan penyelidikan. Bahkan Nabi kami disebut ummi. Beliau disebut ummi. Apa itu ummi? Pemimpin orang-orang yang buta tentang Taurat, yang buta tentang Mazmur, yang buta tentang Injil.
Tapi kenapa kemudian dia tahu ada pewahyuan tentang Torah, Zabur, dan Injil? Kenapa? Karena berasal dari Sang Maha Melihat, Sang Maha Menyaksikan. Sama seperti Nabi Musa. Apakah Nabi Musa hidup pada zaman kejadian Adam, Abraham, dan seterusnya? Hidup? Enggak. Nabi Musa melakukan penelitian dong? Tidak juga. Kok mereka tahu? Kok beliau tahu? Yaitu pewahyuan dari malaikat, pewahyuan dari Allah. Begitu juga kami. Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca Ibrani, nggak bisa baca Aramaik, nggak bisa bahasa Yunani, Rasul kami. Tapi kemudian dia menjelaskan. Sedangkan penulis kitab saudara adalah orang-orang terpelajar. Mereka orang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang-orang hebat. Mereka adalah penafsir-penafsir Taurat. Mereka adalah penafsir-penafsir kitab-kitabnya Yahudi. Itulah orang Farisi. Sedangkan Paulus adalah orang Farisi. Nah ini, apakah kemudian berkesesuaian dengan pewahyuan dan tulisan? Tidak. Contoh, ketika Yohanes 13 nomor 13 misalnya ya, dia katakan bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Yesus. Apakah itu benar? Tidak. Stop. Ya, karena ternyata di 2 Raja-Raja 2:11 tidak naik ke surga. Yesus yang adalah Nabi Isa itu terangkat ke langit, bukan ke surga. Ya, berarti surga itu gimana Bang Juma? Surga itu adalah sebuah alam yang kemudian belum terisi. Karena orang nanti masuk mendapatkan upah, mendapatkan hasil daripada catatan perbuatan mereka di atas dunia ini. Setelah kehidupan dunia berakhir, orang dihisap, orang diberikan penjelasan-penjelasan tentang apa yang mereka lakukan ketika di dunia alias dihakimi, baru mereka dimasukkan ke dalam surga ketika mereka adalah orang yang beriman, dan dimasukkan ke dalam neraka ketika mereka adalah orang kafir. Gitu Bang. Jadi tidak ada surga-surgaan sekarang, belum ada. Alamnya ada, tapi belum ada orang yang tinggal di sana sebagai penghuni tetap. Begitu juga neraka, alamnya sudah ada, tapi belum ada orang kafir yang masuk ke sana sebagai penghuni tetap. Belum. Gitu Bang. Tadi kan saya bertanya sebenarnya tuh untuk fakta sejarahnya untuk kelahiran Isa itu dua pohon kurma tab, cuman Bang Juma nggak ada ngasih tahu di mana apanya, apa enggak, memang enggak. Saudara, kalau kita berbicara mengenai fakta sejarah, siapa yang menceritakan tentang kejadian pada saat itu? Sejarah apa yang Anda ingin uraikan? Sedangkan tuan rumah adalah Bani Israel. Apa cerita Bani Israel tentang Yesus? Itu kalau kita mau melakukan pendekatan histori, maka yang lebih tahu adalah tuan rumah. Tanya tuan rumah, siapa Yesus menurut Yahudi? Paling kita dikasih Talmud. Iya justru itu Bang Juma, kan sekarang kan sejarahnya kelahiran Yesus itu kan di tanah Israel kan, di Bethlehem. Sampai sekarang kan diziarahin Bang Juma. Itu salah satu fakta sejarah. Sekarang disiharai oleh orang Kristen kan gitu. Iya, yang mengimani. Kenapa bukan tuan rumah yang bersiara? Ada juga orang Yahudi Bang Juma, jangan salah. Orang Yahudi yang sudah menjadi menolak Kristus. Seperti yang saya bilang tadi, pengikut Kristus juga banyak di masa-masa Yesus masih hidup, orang Yahudi. Jadi tadi yang maksudnya saya tanyakan tadi Bang Juma, itu beda. Kita kompilkan tadi Orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Tuhan, kelahiran Yesus sudah tadi di Bethlehem. Kita kompilkan dengan kelahirannya Isa di bawah pohon kurma. Di mana ini bisa kita ziarahi untuk fakta sejarahnya gitu Bang Juma? Ya itu tidak penting kemudian. Tidak ada kewajiban bagi kami untuk berziarah ke tempat kelahiran. Oke, berarti untuk kelahiran Isa itu tidak perlu untuk di ini kan lagi Bang Juma ya, berarti ya? Nggak perlu, untuk apa? Jadi bagaimana dengan Yesus? Katanya kan Yesus sudah sama dengan Isa. Maksudnya? Saya menemukan data yang menarik ini. Ini menurut orang Israel sendiri. Ya, ini dikutip di detiknews.com. Arkeolog Israel Aviram Osri
menyatakan umat Nasrani sedunia selama ini salah mengira bahwa selama ini salah mengira tempat kelahiran Yesus. Pada masa Yesus hidup, kota Bethlehem di Galilea dihuni kaum Yahudi. Tak ada bukti di awal abad Masehi Bethlehem di tepi barat dihuni penduduk. Kata Osri seperti disadur dari telegraph.co.uk ya, Rabu 26/12. Osri menjelaskan saat masih bekerja sebagai arkeolog di awal tahun 1990-an, ia mengaku harus menggali dan menyelamatkan beberapa proyek pembangunan di sebuah desa di Galilea. Ketika aku bekerja, beberapa penduduk sekitar lokasi mengatakan Yesus lahir di sana, bukan di selatan seluruhnya. Saking penasarannya, Osri mengaku akhirnya meneliti bukti-bukti arkeolog di sana. Saat itu Osri menemukan bukti ritual penemuan kaum Yahudi terjadi di Bethlehem, Galilea ketika Yesus masih hidup. Nah, daerah itu berada 8 km dari kota Nazaret, tempat tinggal Yesus di masa kecil. Jika sejarah Yesus yang benar-benar lahir di Bethlehem, kemungkinan besar Bethlehem Galilea tidak di tepi barat. Sayangnya tempat lahir Yesus diyakini para arkeolog sudah dihancurkan untuk mendirikan bangunan modern. Nah, ini orang Yahudi sendiri ini. Nah, gimana itu? Arkeolog nih yang membuktikan. Iya, maksudnya gini Bang Sugi, itu ada nggak dijelaskan di sana itu bahwa tempatnya itu di sini gitu, yang lebih pasnya tempatnya di sini, ada nggak dijelaskan di data Bang Sugi itu? Di situ dijelaskan pada masa pendudukan Yesus, tempat itu belum ada orangnya. Kan tadi sudah saya baca tuh. Iya, tempatnya di mana? Kan kalau Yesus itu kan dilahirkan di Bethlehem, kalau data di Alkitab. Tidak ditunjuk di mana, nggak ada yang tahu. Bagaimana Bang Sugi? Gitu loh. Justru apa yang dikatakan Bible ini terbantah oleh arkeolog. Ya arkeolognya itu mungkin lagi mabuk dia itu Bang Sugi. Masa kan? tapi nggak tahu tempatnya Arkeolog mana. lagi mabuk, akhirnya kan arkeolog yang disalahin, parah.